sore teman-teman semua, teman-teman Inbound. Sehat-sehat. Ya, jadi saya Jafar, perkenalkan, biasa dipanggil Jafar. Jadi di sore ini, saya dari divisi account atau resepsionis yang akan nyambut kalian pagi-pagi. Jadi saya sorenya ada dapat kesempatan untuk presentasi, untuk sharing lah kira-kira apa sih yang bisa saya sharing ke teman-teman gitu. Nah, di sore ini saya coba sharing tentang, ini judulnya emang bahasa Inggrisnya kayak gini gitu. Cuma kalau bahasa Indonesianya sih kayak gimana sih cara bikin presentasi yang nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi bukan bikin presentasi yang bagus, cuma bikin presentasi yang nggak jelek-jelek banget gitu loh. Nah, ini saya coba kasih lihat contohnya gitu kan, gimana sih cara ngebuat presentasi dari yang tadinya mungkin jelek-jelek banget jadi jelek aja gitu, atau jadi biasa aja kayak gitu kan. Saya coba ambil contoh di presentasi saya sendiri. Jadi saya itu di Inbound udah hampir 2 tahun, saya sudah ikut biasa-biasa. Saya udah coba pernah ikut annual report 2 tahun di Inbound 2015 sama 2016 kan, dua-duanya presentasinya saya yang buat. Jadi saya coba bandingin presentasi saya tuh di 2015 sama 2016 tuh gimana sih kayak gitu. Karena sebenarnya kontennya tuh sama, cuma di situ ada beberapa perubahan lah yang saya lakukan, yang saya coba belajar selama setahun ke belakang. Gimana sih bikin presentasi yang jelek-jelek banget gitu. Nah, ini contohnya misal, ini file, ini siapa namanya? Nah, ini oke nih. Ini presentasi saya 2015 nih, oke. Pas di 2016 jadi kayak gini. Tuh. Nah, ini kan banyak banget yang berubah kan, yang tadinya kebanyakan teks jadi lebih bikin teksnya apa? Wah, beli. Iya. Kantor gue yang jual. Nah, ini contohnya yang ini satu lagi, ini ada kayak menjelasin kampanye apa kayak gitu kan, banyak banget teksnya 2015 Kemenpar. Nah ini di 2016 kayak gini gitu kan, ada lebih banyak icon. Terus ini tim structure dulu di account 2015 kayak gimana, di 2016 kayak gini, kampanye udah baru semua ya kan. Nah ini key challenge, ini contoh-contoh aja ya, saya masih kayak gimana perubahan presentasi yang dari jelek banget aja gitu kan, atau biasa aja gitu kan. Jadi gimana sih teman-teman tuh punya gambaran gitu, kalau presentasi yang selama ini kita buat dan teman-teman buat tuh masih bisa berubah lah, masih ada harapan gitu. Coba Ega, gimana presentasinya? Nah, ini challenge-nya misal kayak challenge yang banyak poin kayak gini, gimana sih kayak bete banget kan bacanya gitu kan. Nah, misal buat kayak gini gitu. Gitu. Ini kayak plannya 2016 yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini, bacanya kan lebih enak kan, kayak gitu. Nah itu dari segi desain, kebetulan sih saya mau coba angkat di sore ini itu dari segi desain presentasinya, walaupun saya bukan anak desain, tapi saya tetap percaya bahwa nggak harus jadi anak desain buat ngedesain yang bagus. Nah ini kayak contohnya saya mau lihat dari segi desain sama dari segi gimana sih cara kita nampilin sebuah data gitu, karena kan kita di Inbound ini kan secara garis besar kan media digital lah kayak gitu, media digital agency. Tim reporting itu udah jadi sembilannya sehari-hari bikin report, cuma mungkin teman-teman juga ada buat misal yang levelnya udah head atau manager tampilin report-report perkembangan timnya, atau mungkin ada kerjaan-kerjaan sampingan yang harus buat report kayak gitu kan. Jadi gimana sih cara nampilin sebuah data tuh yang menarik kayak gitu. Jadi dua itu sih, dari segi desain sama dari segi how to present data yang baik dan benar gitu. Jadi nggak cuma baik aja dan benar juga gitu, kayak makanan kan, halalan dan jadi ini kayak contohnya kemarin saya buat presentasi di Junior Ever. Jadi dari yang tadinya datanya kayak gini, udah kayak data konten yang udah terkirim berapa, yang udah dipublish berapa. Ini saya buat waktu itu karena meetingnya tuh cepet-cepet gitu, jadi saya buatnya cepet-cepet. Terus pas tahu tiba-tiba aku meetingnya diundur, saya jadi punya waktu untuk nge-reward presentasi ini misal kayak gitu. Nah dari yang tadinya kayak gitu jadi kayak gini, kan lebih enak kan dilihatnya kan per brand. Terus contohnya tuh kayak gini, ini ada table juga kayak improve organic traffic. Kayak gitu itu kan dilihatnya kan kayak per table banget gitu kan, kayak males lah lihatnya sebenarnya gitu. Diubah jadi kayak gini misalnya kayak gitu. Jadi kan lebih enak dilihatnya, lebih well present. Orang juga dapat insight-nya tuh lebih enak gitu. Kemudian yang mana sih yang kira-kira peningkatannya tuh paling tinggi gitu.
Terus ini juga dari segi ranking, ini datanya ada page 1, page 2, page 3, bisa berubah jadi kayak gini gitu. Jadi lebih enak lah dilihatnya. Oke, itu baru mukadimah doang sih, jadi maaf ya kalau lama. Jadi itu pembukaannya kayak gitu, jadi gimana sih cara kita buat ngedesain atau nge-present data dari yang tadinya jelek banget ke biasa aja lah, minimal gitu, enak dibaca dan bisa cepat dapat insight-nya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Sesinya tuh belakangan aja. Jadi ini saya juga nemu ada kayak artikel gitu. Kebanyakan tuh orang tuh gak suka kalau lihat orang presentasi tuh yang kayak gimana sih kayak gitu. Jadi ini yang paling obvious banget. Ternyata 68% itu nggak suka banget kalau di presentasi itu kayak banyak banget teksnya gitu. Jadi karena nggak baca juga kan kalau kebanyakan, terus atau presenternya ngeliatin layarnya gitu, atau kayak yang ketiga itu kayak presenternya tuh nggak ngerti banget sih algoritmnya gitu. Nah yang keempat itu kayak prepare nggak prepare lah kayak gitu kan, kayak baru belajar reportnya tadi pagi bangetnya lagi baru presentasi gitu misal. Nah jadi kita masuk ke gimana sih cara poin-poin yang bisa kita lakukan tapi yang minimal aja gitu ya, susah kalau menurut saya untuk diterapin sama teman-teman di presentasi teman-teman gitu biar kelihatan lebih profesional, lebih bagus lah gitu, atau lebih nggak jelek-jelek banget kayak gitu. Jadi yang pertama itu ada kalau bisa kayak satu ide dalam satu slide gitu. Jadi karena orang itu kan kayak kalau ada 3 ide misalnya gitu, dia itu kita lagi jelasin ide yang pertama, dia udah baca ide yang kedua kayak gitu kan. Jadi nggak fokus orang tuh mau terima pesan yang mana sih. Kayak gini misal kayak banyak banget kan, kayak gue mau lihat yang mana nih gitu. Bahkan yang presentasi pun bisa kayak bingung gitu kan, mau lihatnya yang mana kayak gitu. Jadi karena orang tuh gampang banget ke distract gitu kan. Jangan kan ke distract sama ini gitu, ke distract sama notifikasi HP aja udah nggak lihat gitu kan. Oke, jadi kita itu benar-benar kapan sih pakai bullet numbering kayak gitu kan. Jadi itu kalau bullet numbering itu benar-benar dipakai kalau emang kita mau nge-list sesuatu gitu, bukan semuanya tuh kayaknya di list, di bullet numbering kayak gitu kan. Jadi contohnya ini di PC di One ID gitu ada apa aja, nanti baru benar kayak gitu kan. Cuma kalau kayak gini misal kalau terpaksa banget lah kayak gitu buat kayak mau nampilin data gitu, gimana jadi suami yang baik kayak gitu kan. Ini kan bukan list kan sebenarnya kan. Cuma kalau emang terpaksa banget buat nampilin data kayak gini, coba ditampilinnya jadi kayak gini gitu. Kita kayak gitu, enak kan dilihat secara sederhana kayak gitu kan. Dapat nggak maksudnya apa? Aku nggak mau gitu kalian ngerti loh. Jadi mesti banyak duit kalau suami yang baik. Iya benar. Gua masak kuning dulu ya. Terus selanjutnya yang kedua itu kayak coba dikurangin teks lah kayak gitu. Kalian kan teks itu diminimalisir aja gitu kan. Kalian yang ngomong jadi biar orang tuh ngelihat kalian gitu, nggak ngelihat slide-nya. Karena kan dari semua yang mau kalian sampaikan itu kan ada di presenternya kan, ada di kalian yang presentasi. Jadi kayak gini gitu, siapa yang mau baca gitu kan. Nah jadi kayak teks ini gitu. Itu masih bisa dihilangin kan. Jadi misal kayak gini gitu, tips datang ke kondangan mantan gitu misal. Ini kan banyak banget kan tulisannya gitu, padahal kan intinya cuma sabar gitu loh. Nah intinya sih kayak gitu gitu, jadi gimana sih kalau ada teks itu tuh kita bisa menyimpulkan poinnya apa sih kayak gitu. Jadi kita sampai di situ, yang mau kalian sampaikan disampaikan aja gitu pas lagi ngomong kayak gitu. Lanjut ya. Terus kayak image yang gede. Jadi bagus nggak sih kalau menurut kalian? Mas Nasir bagus nggak? Oh iya, berarti nggak bagus. Jadi apa? Kalau bisa pakai image tuh yang ada limitsnya kayak gitu kan, terus pakai image yang besar lah, yang ukurannya besar. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kayak gini emang kelihatannya bagus versi Mbak Rahma gitu, tapi sebenarnya bisa dibuat kayak gini, bisa jadi lebih bagus kan daripada yang tadi, daripada orang nggak fokus gitu image-nya mau yang mana sih finisnya kayak gitu. Ya Mbak. Lebih bagus sama yang intinya kan ya kayak gitu, jadi dimaksimalkan. Nanti saya juga sebenarnya kan resource buat cari gambar di yang free itu kan banyak banget, nanti bisa di-share lah setelah ini gitu kan, list websitenya apa aja kayak gitu.
teman-teman tuh jadi nggak cuma buka Google Image yang resolusinya tuh kecil banget gitu. Apa? Bapak banget. Apa ini dia. terus nah kayak gini kan sebenarnya lebih enak gitu kan dilihatnya kan. Terus kayak message sama image-nya tuh kalau bisa pilih image yang sesuai dengan message-nya kayak gitu. Jadi apa yang mau kita tulis sejalan gitu dengan image yang ditampilin. Itu yang kedua. Yang kedua ya? Ketiga ya. Jadi yang tadi kalau bisa one idea per slide. Yang kedua kayak nge-eliminate text. Yang ketiga ini sih pakai image. Kalau kalian bisa tiga ini aja sih menurut saya sih presentasi itu bisa jadi lebih nggak jelek-jelek banget gitu. Lanjut. Terus kalau kita pakai image, usahain pasti image itu kadang ada space. Coba dipakai aja gitu kan. Jangan sampai kalau ini misal udah dipakein image kayak besar kayak gini tapi dipakai teksnya kayak gini, ini kan kayak kurang fokus gitu kan. Teman-teman bisa coba kayak gini, image-nya digedein terus teksnya digedein ke samping. Mungkin teman-teman yang desainer lebih tahu lah kayak gitu. Nanti saya share aja ya. Kalau yang Bapak tahu apa ya? Bapak Ames. Terus ini ada juga, ini ada yang kayak space-nya tuh banyak banget. Ya udah kita pakai aja nih kayak gitu. Jangan juga sih kayak gitu, harus dipertimbangin juga karena kadang kalau emang space kayak gini kan nggak ada message-nya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau bisa sih ada message-nya. Banyak kok image-image sekarang yang gratis-gratis, orang udah pada mau sharing image biar kalian datang ke website itu. Mereka jualannya essence bukan jualan image. Nah, terus dari segi kontras juga diperhatiin gitu kan. Yang kalau kayak gini kan nggak kebaca gitu. Kadang ada teman-teman yang backgroundnya hitam, teksnya abu-abu gitu, atau teksnya itu coklat gitu kan, itu kan kayak kurang kontras gitu kan. Coba kalau bisa dia benar kayak gini kan sebenarnya bisa gitu. dari segi desain. Terus ini yang simpel-simpel sih kayak alignment-nya juga diperhatiin gitu kan, kanan kirinya kayak lebih diperhatiin lagi. Kalau bisa sih sejajar kayak gitu, jadi kelihatannya rapi. Terus yang terakhir kayak harus ada format yang konsisten sih kalau bisa gitu kan. Kan kalau kita sering bikin presentasi kan ada kayak pembukaan, ada judul kayak gitu. Kalau bisa sih setiap poin itu sama gitu kayak contohnya gitu kan, dari segi warna, dari segi font semuanya konsisten. Kayak table 2012 sampai 2017, padahal kan 2017 itu kan dari tahun ini nggak bakal ketahuan kan datanya kan kayak gitu. Nah ini misal ini kan prediktor ini contoh sih ngambil presentasi lama. Nah terus kayak gini misal mau ngambilin progress gitu kan, market share di tiap brand ini gimana kayak gitu. Ini pakai grafik kayak gini kadang kan kurang jelas gitu kan, kita mau melihat progress yang biru ini gimana sih gitu. Itu kurang jelas, jadi penggunaannya misal bisa dibuat yang kayak gini. Jadi emang penggunaan grafik atau bar kayak gitu tuh harus benar-benar diperhatiin objektifnya gitu. Tiap data apa sih yang mau kita tampilin, jadi dalam ketika melihat data kita harus lihat dulu insight-nya tuh apa sih, objektifnya apa sih ketika mengambil sebuah data itu. Nah ini juga kalau kayak banyak banget kayak chart tuh yang datanya emang banyak banget. Misal kayak gini, siapa yang mau lihat kayak gini kan gitu, nggak akan ada yang mau baca gitu. Misal kita bisa fokusin ke beberapa negara yang memang jadi target negara kita, atau jadi yang memang jadi pokoknya lagi meningkat banget nih negaranya 3 ini kayak gitu. Nah terus ada yang kayak sebenarnya grafiknya tuh nggak ada tujuannya gitu. Misal kayak ini dari 2009 sampai 2014 kayak datanya tuh gak ada yang berubah gitu kan, ngapain nanti ditampilin datanya kayak gitu. Jadi emang pilih-pilih nggak semua data harus ditampilin dalam bentuk grafik kayak gitu. Sama kayak ini misal warna hijau semua kayak gitu. Lanjut. Apa? Iya. Nah selanjutnya itu panas banget ya. Ini yang tadi contoh mirip sama yang kayak Uli sih, kayak Unilever tadi datanya misal kayak data table gitu. Kayak misal kita nampilin data table kayak gini kan, peningkatan organic traffic per keyword kayak gitu misal kayak gitu. Itu kan nggak susah gitu melihatnya lah. Kayak persentasenya gimana sih di keyword ini kan memang akan males bacanya kan. Baca di handout aja malas, apalagi baca di slide kayak gitu. Bisa dibuat kayak gini gitu kan, keyword mana aja sih yang naik, keyword mana aja yang turun, bisa dilihat lebih enak kayak gitu. Terus ada yang kayak gini, ini sama sih kayak bar grafik ini benar-benar harus diperhatiin fungsinya gitu. Nah ini yang ada juga kayak pie chart gitu, semuanya tuh emang bisa dibuat pie chart gitu, sebenarnya kan enggak.
Kayak misal kayak gini gitu, misal kayak data apa, data pekerjaan, misal data penduduk, data apa ya, data negara, kota asal, anak imbang gitu kan, banyak banget kan, ada yang itu yang warna abu-abu itu pasti itu. Itu terus yang merah, misal Jakarta, yang lainnya kan ada dari macam-macam kayak gitu kan, itu kan kurang enak sebenarnya, dan gak bakal terbaca juga kan kayak gitu. Gimana kalau ditampilnya kayak gini, Garut yang paling panjang, terus Bandung, terus Jakarta. Anwar, Mas Anwar, ini Anwar nih. Anwar, itu kayak gitu. Selanjutnya kayak, terus ini juga yang penting sih kayak data maksimum minimumnya juga harus dilihatin gitu. Ini datanya itu, contohnya ini misal 75% ke 80% kayak kelihatannya naik banget kan, padahal kalau diubah jadi 0 sampai 100% itu datanya nggak kelihatan peningkatannya gitu. Ini biasanya yang curang-curang nih bohongin kliennya nih. Biar kelihatan naik nih siapa kerjanya nih. Iya, jadi emang harus dilihat sih, kayak ini contoh-contohnya kan. Lu tukang bohongnya, Pak. Maaf. Ini contohnya, ini sebenarnya semua datanya sama gitu kan. Cuma sebenarnya yang benar itu cuma yang ini doang gitu kan. Peningkatannya itu sederhana gitu sebenarnya. Cuma jadi kelihatan ini banget kalau minimum maksimumnya itu diganti-ganti gitu. Itu sih. Terus yang terakhir kayak ini juga kayak misal data pie chart banyak banget kayak tadi, bisa juga misal dibuatnya kayak gini gitu kan, lebih simpel. Siapa sih yang paling gede, fokusnya ke yang paling gede aja, misal kayak gitu. Itu aja sih dari saya untuk sharingnya.